Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan yafugu wa yafdulu wa ya'lu hamdal hamidin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Wa takunu biha minasyakirin Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Syahadatan nadkhulu fi simti ibadihi as-salihin Wa hizbihi al-muflihin Al-faizina al-mutma'innin al-aminin Alladhina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun Wal 'aqibatu lil muttaqin Wala udwana illa 'alal zalimin Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh wa sirajuddin wa kawkabul yaqin insanul aini alladhi arsalallahu rahmatan lil alamin wa awwalu syafi'in wal musyaffa'in Allahumma fasalli wa sallim ومجد وتمجد وتكرم وتهنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وسلم في كل آن يا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما عباد الله معاشر الحاضرين sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebetul-betulnya takwa, dengannya sebetul-betulnya takwa, sehingga kita akan mati di dalam ketakwaan. Imtisalan lil awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, untuk menjauhi apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala, untuk menjauhi apa-apa perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jikalau kita betul-betul menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan di dalam ibadat, di dalam salatnya, di dalam puasanya, di dalam hal ibadah, kita akan menjadi sebaik-baik hamba Allah Ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah Ta'ala bukan untuk bersenang-senang. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala bukan untuk pengen menghabiskan daripada hawa nafsu kita, tapi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk menyembah Allah Ta'ala, untuk sujud kepada Allah Ta'ala, untuk berharap kepada Allah Ta'ala, menghabiskan waktu di dunia ini tiada lain di dalam beribadah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan jin, manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, jika kita mengaku hambanya Allah Ta'ala, jika kita mengaku hamba yang amanah Allah Ta'ala ciptakan, Allah berikan kita nikmat yang begitu banyak. Allah Ta'ala masih memberikan kita nafas, yang mana tiada satu orang pun, tiada satu orang profesor pun, tiada satu manusia pun yang bisa menghitung tarikan nafas yang Allah berikan kepada hambanya. Tidak ada salah satu makhluk pun yang bisa menghitung daripada satu tetesan hujan yang Allah turunkan di muka bumi ini. Ini semua adalah kekuasaan Allah. Ini semua adalah keagungan Allah. Ini semua adalah kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita hambanya. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tiada perkara, tiada nikmat yang mana semua munculnya dari Allah Ta'ala kepada kita. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kita pengen menghitung nikmat daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, niscaya nikmat tersebut tidak akan bisa terhitung. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di malam Jumat dan di hari Jumat yang begitu mulia, yang mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada suatu waktu dari terbitnya matahari di hari Kamis hingga nanti terbitnya matahari di hari Jumat, ada satu waktu yang mana jikalau seorang hamba minta kepada Allah, dia minta kepada Allah dari kemarin habis maghrib hingga sebentar nanti mau maghrib, dia minta kepada Allah. Ini waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat emas. Allah Ta'ala lipat gandakan semua orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, orang-orang yang melakukan segala macam hal-hal ibadat. Apalagi di malam Jumatnya, di hari Jumatnya, dia memperbanyak salat dan salam untuk hadiah sebagaimana dia hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jikalau ada seorang hamba dia minta daripada waktu-waktu tersebut, sebelum dia mengangkat tangannya, maka ketika dia minta, dia berucap, dia berharap kepada Allah Ta'ala, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, maka seketika itu juga Allah Ta'ala ijabahkan doanya. Allah Ta'ala terima doanya. Apa yang dia tuju, apa yang dia maksud, apa yang dia niatkan, apa yang dia harapkan ketika di malam Jumat dan di hari Jumat, ada yang mana waktu yang mana Allah Ta'ala tidak tentukan, tapi Allah bilang ada satu waktu di antara malam Jumat dan di hari Jumat nanti maghrib, yang mana waktu tersebut aku akan mengabulkan segala doa ketika seseorang tersebut mengangkat tangannya untuk meminta kepadaku Allah Ta'ala. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bukan hanya itu, kita dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat adalah Idul Muslimin. Id, hari raya, hari rayanya orang muslimin, hari rayanya orang muslimat, hari rayanya orang mukminin, hari rayanya orang mukminat. Bukan hari raya kita hanya Idul Fitri, bukan itu saja. Hari raya kita bukan hanya Idul Adha, tapi hari raya kita yaitu hari Jumat. Jumat yang penuh berkah, yang mana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, Lailatul Gharra wa Yaumil Adhar, malam yang penuh bunga-bunga, malam yang penuh keistimewaan, malam yang penuh kebaikan, dan harinya yang bercahaya, harinya yang sangat agung, yaitu malam Jumat dan di hari Jumat, yang mana Allah Ta'ala mempersunnahkan kita untuk bersih-bersih, untuk Allah Ta'ala mengajarkan kita di dalam Al-Quran, untuk memerintahkan kita di dalam Al-Quran
untuk bersegera datang ke masjid untuk melakukan solat Jumat secara berjamaah. Tinggalkan sesuatu apapun itu untuk meraih daripada kesuksesan, untuk meraih daripada apa yang Allah Ta'ala telah berikan. Ambil kebaikan yang Allah Ta'ala telah berikan, tinggalkan yang Allah Ta'ala larang untuk kita semua. Maka ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketahuilah ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang rahmat, Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang mana kelak nanti di yaumil qiyamah tidak ada syafaat yang diterima kecuali syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pertolongan para anbiya, para rasul ketika di hari kiamat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya kecuali Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah yang bisa memberikan syafaat kepada umat, kepada para anbiya, yang mana ketika para sahabat ketika menunggu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjidnya, hingga karena mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak lama keluar dari Masjid Nabawi, salah satu dari mereka mengatakan, ajaban innallaha ikhtara min khalqihi khalilan. Aku kaget, kata sahabat, salah satu sahabat dari mereka, aku terheran, aku takjub, Allah Ta'ala jadikan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sebagai Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sebagai kekasih Allah Ta'ala. Terus sebagian dari mereka juga bilang, ajaban innallaha ittakhadha min khalqihi kalimullah. Aku pun terheran, karena Allah Ta'ala ciptakan Nabi Allah Musa alaihi salam sebagai kalimullah, orang yang bisa berbicara kepada Allah Ta'ala. Maka salah satu dari sahabat pun lagi bilang, ajaban innallaha ittakhadha min khalqihi ruhihi. Aku pun terheran, Allah Ta'ala ciptakan Nabi Allah Isa alaihi salam dari ruhnya Allah Ta'ala, yang mana khuliqahu bil'ab, diciptakan Nabi Allah Isa tanpa ayah, yaitu Nabi Isa diciptakan dari ruhnya Allah Ta'ala. Maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Masjid Nabawi dan melihat para sahabat. Apa Nabi Muhammad bilang kepada para sahabat? Qad sami'tum kalamukum wa ta'ajjabakum. Sungguh aku telah mendengar apa yang kalian utarakan, apa yang kalian ngomong, apa yang kalian bicarakan. Maka aku pun terheran dengan perkataan-perkataan kalian. Ala wa ana habibullah. Ketahuilah wahai sahabatku, aku adalah Habibullah, aku adalah kekasih Allah Ta'ala. Wa ana hamal liwa'il hamdi yawmal qiyamah wala fakhr. Aku kelak yang nanti di yaumil qiyamah yang memegang panji benderaku, dan tidak ada panji bendera yang berkibar di hari kiamat kecuali benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana wala fakhr. Dan Nabi Muhammad bilang, aku tidak sombong. Tidak ada bendera yang berkibar di yaumil qiyamah kecuali benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad yang mempunyai umat di akhir zaman ini, kelak nanti kita semua akan berdiri di paling depan, ketika di padang mahsyar untuk diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu syafi' wal musyaffa. Dan Nabi Muhammad bilang, aku orang yang pertama kali akan memberikan syafaat, dan satu syafaat yang akan diterima yaitu syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang penuh agung, Nabi yang mana rahmat, yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita semua, Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk
sedang berduduk di depan para sahabatnya Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Maka Rasulullah bilang, wahai para pecintaku, wahai para pecintaku, wahai para pecintaku. Terus para sahabat bilang, wa ma ahbabuka ya Rasulullah, siapa gerangan mereka? Orang-orang para pecintamu. Apakah kami para pecintamu? Kami yang duduk denganmu setiap hari ya Rasulullah. Kami yang duduk denganmu, makan denganmu, berjalan denganmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bukan, mereka para pecintaku, mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka betul-betul beriman kepadaku sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Mereka orang-orang yang tidak melihat wajahku, mereka tidak hidup di zamanku, tapi mereka betul-betul beriman kepadaku. Mereka betul-betul tanamkan cinta mereka di dalam hati mereka untuk cinta kepadaku, untuk cinta kepada sahabat-sahabatku hingga keturunan daripada keturunanku sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dibilang oleh Nabi Muhammad, kita semua orang termasuk daripada golongan-golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa ma'asyiral hadirin, sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah taala, ketahuilah di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mimbar. Mimbarnya Nabi Muhammad di sebelah kiri daripada arsy-Nya Allah taala, dan mimbarnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di sebelah kanan. Terus para sahabat bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa mimbarmu di sebelah kiri di samping arsy-Nya Allah taala, dan mimbarnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di sebelah kanan? Kenapa engkau tidak mengambil mimbarmu ditaruh di sebelah kanan? Apa jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku memilih mimbarku di sebelah kiri supaya nanti di hari kiamat aku dapat gampang menolong umatku yang terjun ke api nerakanya Allah taala. Aku bilang kepada Allah taala, ya Allah, jadikanlah mimbarku di sebelah kiri supaya kalau misalnya ada umatku yang terjun di api nerakamu, aku dapat menolongnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad yang paling agung, yang diciptakan oleh Rasulullah SAW, dijadikan afdalul makhluk fil alamin, afdalnya makhluk dari seluruh alam semesta ini. Akhirul anbiya wa imamur rasul, akhirnya para nabi dan imam para rasul. Terus apa balasan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa balasan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika seseorang mengaku atas umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak menjalankan sunnahnya, dia tidak menjalankan apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada ucapan Nabi Muhammad, daripada gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Rasulullah bilang kelak nanti bakal datang suatu hari yang mana suatu hari tersebut semua orang-orang yang ada di muka bumi mematikan daripada sunnahku, dan zaman jahiliyah akan kembali di akhir zaman, yang mana dahulu perbudakan dijual, manusia dijual, anak membunuh orang tuanya, dan itu bakal kembali di zaman ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak orang yang mematikan daripada sunnahku, tapi ada sekelompok orang yang mana mereka mempunyai iman yang kuat kepadaku. Mereka orang-orang yang beristiqamah di dalam menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen masuk surga, ikuti jalan Nabi Muhammad. Pengen masuk surga, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjalankan Rasulullah, yang hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui siapa sifat pribadinya Nabi Muhammad, orang tersebut bakal mulia, orang tersebut bakal agung, orang tersebut bakal sukses dunia akhirat. Pelajari Nabi Muhammad, pelajari hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kasih sayangnya Nabi Muhammad bukan hanya untuk orang muslimin saja, tapi dengan orang yang bukan muslimin. Ketika itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang telah membawa daripada jenazah. Maka
Rasulullah menangis ketika seseorang daripada orang kafir membawa jenazah. Rasulullah menangis berseduh-seduh hingga sahabat bertanya, "Mayubkika ya Rasulullah?" Apa gerangan yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? "Madat minni la yadkhulul Islam." Yang membuat aku menangis karena orang mayat jenazah yang tadi dibawa depanku sampai aku melihatnya itu orang kafir. Karena dia meninggal, karena ini semua kesalahanku, aku tidak cepat-cepat masukkan dia ke dalam surganya Allah Ta'ala. Aku tidak cepat-cepat masukkan dia untuk masuk ke dalam agama Islam, syariat Islam. Rasulullah SAW menyalahkan diri beliau sendiri. Beliau menyalahkan diri beliau. Beliau menangis karena tidak sempat masukkan ini orang kafir masuk ke dalam agama Islam. Maka Rasulullah menangis dan menangis karena menyesal tidak bisa memasukkan daripada hamba ini, seseorang ini yang kafir, untuk masuk ke dalam agama Allah Ta'ala. Ketika itu di zaman Rasulullah SAW ada seorang nenek-nenek menangis. Seorang nenek menangis 3 hari 3 malam tidak berhenti dari tangisannya. Maka ketika itu tetangganya daripada nenek-nenek tersebut bilang, "Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis 3 hari 3 malam? Apakah anakmu meninggal dunia? Apakah engkau lagi bangkrut? Apa engkau lagi kesusahan makanya engkau menangis?" Apa kata nenek tersebut? "Tidak, 3 hari 3 malam saya menangis berjerit-jerit sampai tidak mau makan. Itu bukan karena saya lagi kesusahan, tapi saya satu malam tidak melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu malam saya tidak melihat wajahnya Rasulullah. Saya menangis karena saya takut. Kenapa? Kalau nanti di yaumil qiyamah Allah tidak perlihatkan wajahnya Nabi dengan saya. Maka saya menangis, saya berharap kepada Allah, ya Allah, berikanlah ya pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nanti di yaumil qiyamah. Karena orang yang celaka, orang yang celaka, orang yang tidak dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Terus ketika nenek tersebut ditanya, "Berapa amalanmu? Berapa amalanmu wahai orang tua? Ketika engkau setiap malam mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka nenek tersebut bilang, "Saya tidak lepas lidah saya membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 15.000 kali setiap harinya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka setiap malam Rasulullah hadir di mimpi saya. Ini keistimewaan yang begitu besar. Mereka orang-orang kalau sudah cinta dengan Nabi Muhammad, mereka orang-orang kalau sudah rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menangis berjerit-jerit hingga mereka pengen yaitu selalu di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rindu selalu di sampingnya seperti para sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu salah satu seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada salah satu sahabat yang bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit pekerjaannya adalah tukang syair, tukang membuat syair perkataan. Ketika itu kaum kafir Quraisy menyampiri daripada Hasan bin Sabit. Mereka bilang, "Wahai Hasan bin Sabit, kami akan memberikan kamu uang, tapi kecuali engkau membuat kata yang mana kata tersebut menghina Nabi Muhammad." Jadi kafir Quraisy ini bilang, karena mereka benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bilang begitu kepada Hasan bin Sabit. Sahabat yang bernama Hasan bin Sabit ini jadi membuat kata tersebut di dalamnya hinaan, cacian, makian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga dia cari-cari Rasulullah karena syairnya sudah jadi. Dia cari, aina Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan bin Sabit, ketika Hasan bin Sabit melihat wajah Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Hasan bin Sabit tidak bisa berbicara satu kata pun, terdiam. Bahkan di dalam hatinya Hasan bin Sabit bilang, masa
orang yang seindah ini mau dihina oleh saya. Seindah ini mau dihina oleh saya, kata Hasan bin Sabit. Masa orang yang Allah Ta'ala ciptakan begitu mulia ini saya hina? Maka Hasan bin Sabit tidak jadi menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di hadapan Nabi Muhammad, apa ucapan Hasan bin Sabit di depan Rasulullah? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Yang asalnya pengen hina Nabi, yang asalnya pengen caci maki Nabi, tapi tidak jadi. Kenapa? Karena melihat wibawahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan langsung masuk Islam, mengucapkan syahadat di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keistimewaan yang mana dipegang kecintaan mereka para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang di akhir zaman, umat daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak haramkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Allah tidak haramkan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tetapkan di dalam hati-hati kami semua cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat Rasulullah, cinta kepada zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna ahsanul kalam kalamullah al-malik al-allam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin, ittaqullah ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsih wa lam yazal ta'ala qa'iman. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun, ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقي نبيك أصحابي أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعالي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولايتنا أمورنا واجعل في من ولايتنا خافك واتقاك. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسأله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.